Hari anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama memulai ibadat rosario kita pada hari ini, penutupan bulan Maria. Sekaligus juga kita mohon rahmat berkat Tuhan agar kita tetap setia mengikuti teladan Bunda Maria dalam kehidupan beriman kita. Dan kita juga akan merayakan Ekaristi pada perayaan Pentakosta saat ini. Sesudah ibadat rosario. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu. Mada Bakti 547. 547. Berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Mari saudara-saudari kita bersama-sama berdoa
untuk semua saudara kita, segenap umat kita yang telah menghadap Bapa di surga. Terlebih karena mereka terdampak virus corona atau penyakit-penyakit yang lainnya, semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan segenap keluarga diberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan dalam duka derita ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Marilah saudara-saudariku, di dalam peristiwa kedua ini kita berdoa bagi semua orang yang sakit, terutama yang terdampak virus corona. Mereka mengalami tekanan, kesedihan yang mendalam, juga segenap keluarga. Dan semua saudara, semua umat kita yang sakit, kita bawa juga saudari kita Ibu Teresia Else yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga saudara-saudari kita yang sakit
selalu diberikan semangat dalam hidup, keteguhan, kesabaran dan ketabahan, dan moga-moga seluruh derita mereka persembahkan kepada Yesus Putra Tunggal Bapa, agar mereka juga dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit ini. Amin. Bapa kami ada di surga, Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Marilah saudara-saudariku, kita berdoa di dalam peristiwa ini untuk mereka yang mau memberikan seluruh hidup mereka, tenaga mereka, waktu mereka, bahkan jiwa mereka untuk pelayanan orang-orang sakit, khususnya para tenaga medis, para dokter, para perawat, juga para tenaga-tenaga relawan yang bekerja di dalam pendampingan orang-orang sakit, terlebih mereka yang terdampak virus corona.
Semoga mereka diberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat dalam hidup dalam pelayanan, dan kita mendoakan juga keluarga mereka supaya mereka juga dihindarkan dari dampak virus corona, agar mereka tetap sehat walafiat bersama dengan sanak keluarga mereka di tengah-tengah keluarga ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Mari saudara-saudariku, kita persembahkan doa-doa kita dalam peristiwa keempat ini untuk segenap orang yang bertugas mendampingi warga masyarakat, dalam hal ini para pemerintah bangsa-bangsa, juga para pemuka agama yang diberikan tanggung jawab wewenang di dalam mengatur, membimbing, mendampingi masyarakat, supaya dengan pendampingan secara bijaksana, masyarakat juga senantiasa mau bekerja sama untuk mematuhi aturan-aturan protokoler kesehatan, sehingga kita juga boleh keluar dari berbagai macam persoalan, terutama virus corona ini. Dan moga-moga ke depan kita juga
seperti biasanya boleh melaksanakan pekerjaan aktivitas kita dengan baik untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh dunia ini menjadi tempat yang tentram, damai, sejahtera. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Marilah saudara-saudariku, kita berdoa kepada Bapa di surga lewat perantaraan Bunda Maria, Bunda kita, supaya semua orang-orang tua kita, para lansia, selalu dijaga, dikuatkan, dilindungi. Mereka ini yang rentan terkena virus corona dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Kiranya mereka senantiasa dilindungi, dijaga, dikuatkan, agar mereka tetap sehat walafiat, dan segenap keluarga memberikan perhatian khusus kepada orang-orang tua kita ini. Dan semoga masyarakat bumi kita ini juga
diberkati Tuhan agar senantiasa disembuhkan dari berbagai macam penyakit, terutama pandemi virus corona, dan dengan demikian kita pulih kembali di dalam kehidupan kita di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, Bunda Gereja, Bunda segenap kaum beriman, kami bersyukur Engkau tetap mendampingi kami, anak-anak-Mu, mendampingi gerejamu dan seluruh umat manusia, dan Engkau senantiasa menolong menguatkan kami berkat doa-doamu. Semoga Engkau senantiasa juga menghantar doa-doa kami ini pada sore hari ini kepada Putramu, dan kami senantiasa dikuatkan, dibimbing dalam kehidupan setiap hari. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan puji syukur nomor 16, Ratu Surga.
Ratu surga, bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu. Mada Bakti 550. 550. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Mari, Bunda Kristus. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Ilahi,
Yesus yang berdoa tak henti, dan tampaklah lidah api bertebaran di ruangan, dipenuhilah mereka oleh daya Roh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat di mana saja berada, dan terutama keluarga yang juga ikut merayakan Ekaristi lewat live streaming ini. Pada sore ini, menjelang malam, kita merayakan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah dunia, membaharui seluruh kehidupan kita. Setelah 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus dan setelah kenaikannya ke surga, kini Ia mengutus Roh Kudus-Nya supaya kita tidak sendirian dalam perjuangan, dalam perutusan di tengah-tengah dunia, tetapi Roh Allah, Roh Yesus Kristus membimbing, menyertai, bahkan menguatkan kita agar dapat mengalami pembaharuan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu kita layak dan patut bersyukur bahwa Tuhan memberikan rahmat Roh Kudus yang akan menyertai, membimbing umatnya dan memberikan kekuatan penghiburan setiap hari. Mari saudara-saudari kita mohonkan belas kasihan kemurahan Tuhan di dalam Ekaristi ini. Dan kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Berapa? Syukur 40. Berapa? Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus agar dapat memberi kami pengampunan dosa juga bagi seluruh gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran,
untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex Celestis Deus Pater omnipotens Domine Filiu Genite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccatam mundi miserere nobis peccata mundi suscipe deprecationem nostram qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis gratiam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus Altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritus in gloria Dei Patris. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita khususnya untuk saudara-saudara kita yang telah menghadap Bapa di surga. Saudara Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya yang menghadap Bapa di surga 3 hari yang lalu, Oma Maria Eni Lengkong 40 hari yang lalu. Serta kita mohon kesembuhan dari sakit Saudara Cengko dan semua saudara-saudari kita, juga Ibu Teresia Else yang sedang dirawat di rumah sakit. Serta kita bersyukur bersama dengan Bapak Robert Tantowi yang merayakan ulang tahunnya. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dengan perayaan meriah hari ini,
Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu bersama dengan segenap umat-Mu, segenap saudara kami, supaya memohon belas kasihan, kerahiman, dan pengampunan-Mu, agar saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Saudara Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya 3 hari yang lalu, Oma Maria Eni Lengkong 40 hari yang lalu, dan semua sanak keluarga segenap umat-Mu, Engkau berikan kepada mereka yang telah meninggal istirahat yang tenang, tentram, dan damai. Dan Engkau juga kelak memberikan sukacita kebangkitan kekal kehidupan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah segenap keluarga supaya mereka tetap diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesembuhan, terutama pemulihan dari duka derita yang mereka alami, agar mereka tetap terhibur oleh belas kasihan dan rahmat-Mu. Juga kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudari kami yang sakit, Saudara Cengko, Ibu Teresia Else, di mana mereka sedang dirawat di rumah sakit. Dampingilah dan kuatkanlah saudara-saudari kami, supaya berkat kerahiman belas kasihan-Mu mereka juga diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, bahkan anugerah kesembuhan dan pemulihan. Dan juga kami bersyukur bersama dengan saudara kami Bapak Robert Tantowi yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepadanya, atas segala cinta kasih-Mu yang dialami di tengah keluarga bersama dengan istri dan anak-anak. Semoga Engkau tetap memberikan kesehatan, pendampingan, pertolongan, perlindungan-Mu bagi Bapak Robert Tantowi di tengah keluarganya bersama istri dan anak-anaknya, dan semoga mereka selalu bahagia karena percaya dan senantiasa mengandalkan Dikau dalam kehidupan setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia,
Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua
baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat di mana saja berada,
Pada sekitar tahun 1950, sekitar 70 tahun yang lampau, di negeri Tiongkok, Cina, banyak orang-orang Kristen, terutama orang-orang Katolik, tidak lagi diizinkan untuk beribadah. Juga tidak diberikan kesempatan untuk menerima sakramen-sakramen, termasuk sakramen Ekaristi. Selain tidak diizinkan beribadah, para pemuka-pemuka umat, imam dan bahkan uskup juga itu ditangkap dan diceploskan ke dalam penjara. Ada seorang ibu muda yang janda mempunyai seorang putri kecil berusia 5 tahun. Ketahuan bahwa dia seorang Kristen, seorang Katolik. Akhirnya ia ditangkap karena tidak mau menyangkal imannya, dan itu diceploskan dalam penjara bersama dengan itu sejumlah imam dan beberapa uskup. Karena ibu ini tidak mempunyai siapa-siapa kecuali satu gadis kecil, maka anaknya gadis kecil ini berusia 5 tahun juga dibawa ke penjara karena tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang memelihara. Hanya anak ini itu bebas berkeliaran di sekitar penjara atau bermain-main. Nah, karena waktu itu mereka dilarang untuk beribadah, dilarang untuk menerima sakramen-sakramen, maka sejumlah imam-imam yang tidak tertangkap, tidak diketahui, itu masih ada di sekitar negeri itu. Lalu karena mengetahui ada banyak imam dan ada uskup serta sejumlah umat dalam penjara, imam-imam ini merayakan Ekaristi dan secara diam-diam mengirimkan hosti ke penjara-penjara. Dan mereka mengetahui ada seorang anak kecil yang bebas bermain-main di sekitar penjara, keluar masuk penjara. Dan lewat anak kecil inilah imam itu menitipkan sejumlah hosti yang sudah dikonsekrir, sudah diberkati itu kepada keluarga umat, kepada juga imam uskup, dan disembunyikan di kantong atau di saku baju anak itu. Anak itu tidak cemas, tidak takut sama sekali, dan dia itu menghantarkannya kepada mamanya, hosti itu yang sudah dikonsekrir, juga menghantarkan kepada sejumlah imam dan uskup. Pura-pura itu mengunjungi dan bercerita bersama dengan imam atau uskup sambil itu memberikan komuni. Ini suatu pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh anak kecil 5 tahun. Sesudah setahun itu orang-orang Katolik, orang-orang Kristen dibebaskan dari penjara dan itu mereka boleh kembali ke rumah, termasuk ibu ini bersama dengan anaknya. Di usia 6 tahun anak ini meminta kepada pastor parokinya kalau boleh diizinkan juga untuk menerima komuni. Dia juga rindu untuk menerima Kristus, bersatu dengan Tuhan Yesus yang hampir setiap hari ketika di penjara dia menghantarkan komuni. Pastor parokinya melihat pengabdian, keberanian anak ini dan akhirnya diizinkan. Tetapi tahun berikutnya dikeluarkan itu perintah supaya semua imam-imam dan juga uskup itu diusir, dipulangkan ke negeri mereka masing-masing, para misionaris. Maka tentu saja umat dan segenap keluarga itu sedih. Anak kecil ini yang berusia 6 tahun meminta kepada ibunya kalau boleh diberikan sakramen Krismas sebelum itu pastor parokinya pergi. Dan ibu ini memohon kepada pastor paroki dengan alasan seperti itu dan diberikan sakramen itu. Anak ini itu tetap beriman dan bahkan bangga dengan imannya. Kini dia tidak takut lagi dengan siapapun menyatakan imannya. Walaupun itu pastor parokinya, imam yang lain sudah pulang ke kampung halaman, ke negerinya. Dia bangga dengan imannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta dalam perjanjian lama, tradisi Israel, tradisi Yahudi, itu bukan seperti Pentakosta kita hari ini. Turunnya Roh Kudus atau
pencurahan Roh Kudus, tetapi Pentakosta Yahudi adalah itu perayaan pesta syukur selama 7 minggu. Ya, selama 7 minggu mereka menyatakan syukur mereka di hadirat Tuhan, maka mereka itu beribadah, berpesta. Maka kita lihat sebelum Pentakosta itu di Israel atau di Yerusalem banyak orang berkumpul untuk perayaan Pentakosta selama 7 minggu. Ya, selama 7 minggu mereka berkumpul. Dan pada hari yang ke-50 itulah dikatakan turunlah Roh Kudus. Nah, itulah yang kita rayakan, turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Pasca Kristen atau Pasca Katolik itu tidak sama dengan Pasca Perjanjian Lama, Pasca Yahudi. Pasca Yahudi adalah pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Sementara Pasca kita lebih bermakna pembebasan dari dosa. Kita dimerdekakan, kita dihidupkan, dibangkitkan dari dosa-dosa kita. Nah, pada saat perayaan Pentakosta dikatakan sebelum Roh Kudus ini curahkan kepada para murid, kepada gereja, para rasul ketakutan, mereka bersembunyi. Mereka tidak berani keluar rumah. Mereka takut menghadapi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Walaupun mereka sendiri juga orang Israel, tapi orang-orang yang beriman Yahudi mereka takut juga pada pemerintah. Mereka sembunyi. Tetapi ketika Roh Kudus turun, dikatakan para rasul terutama Petrus itu menjadi berubah. Roh Kudus membaharui kehidupan para rasul, membaharui kehidupan gereja. Kehadiran Roh Kudus dinyatakan seperti dikatakan tiupan angin keras. Jadi angin yang bertiup, angin yang membawa roh penghidupan bagi umat, bagi gereja. Dan dikatakan juga mereka melihat itu lidah-lidah seperti nyala api. Jadi gambaran Roh Kudus itu membawa kehidupan dengan bertiupnya angin, dan juga dengan gambaran lidah-lidah api mau membakar semangat, membakar itu jiwa para rasul, jiwa gereja, supaya mereka berani menjadi pewarta seperti anak kecil tadi yang bernama Mei. Dia berani mewartakan Kristus walaupun dia sendiri itu punya keterbatasan fisik sebagai anak kecil, tapi berani memberikan itu kesaksian imannya. Itulah gereja. Gereja dibaharui untuk berani memberikan kesaksian. Kita juga harus memberikan kesaksian, bukan hanya sebagai imam, sebagai suster atau frater, tetapi semua umat harus berani memberikan kesaksian dengan cara hidup yang baik, dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, dengan disiplin, dengan ketaatan pada aturan-aturan pemerintah, dan juga dengan belas kasihan, dengan kemurahan hati, dan macam-macam buah-buah Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Itu yang pertama, perayaan itu perayaan akan pembaharuan, keberanian supaya kita mewartakan Kristus. Yang kedua, dalam bacaan yang kedua dikatakan dengan datangnya Roh Kudus mengaruniakan kepada segenap umat karunia-karunia dan juga pelayanan-pelayanan yang luar biasa, bahkan juga tindakan-tindakan yang sangat luar biasa. Tetapi semua karunia, pelayanan-pelayanan yang ada itu datangnya dari satu roh, dari satu Tuhan, dan dari satu Allah. Dan karunia-karunia yang diberikan seperti mendoakan, melayani, berbicara, mengajar, perbuatan-perbuatan baik, itu semua ditujukan untuk kebersamaan, untuk seluruh umat. Maka kalau seorang dikaruniai macam-macam rahmat atau berkat, itu bukan pertama-tama untuk dirinya, untuk keluarganya, tetapi itu untuk membangun jemaat, untuk membangun masyarakat. Jadi karunia-karunia itu dimaksudkan supaya kita mau membangun persaudaraan, kebersamaan, dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan menggereja. Maka dalam gereja ada begitu banyak karunia. Tidak semua orang sama karunianya, beda-beda kita punya karunia. Tetapi karunia-karunia ini diberikan supaya kita membangun tubuh Kristus. Kita ini adalah ranting-ranting dan Yesus adalah itu pokok anggur. Kalau ranting-ranting semua itu sehat, bekerja baik, akan menghasilkan daun-daun yang hijau, bunga-bunga yang indah, cantik, bahkan menghasilkan buah-buah yang segar dan enak. Itu karunia karena perbuatan Roh Kudus. Itu yang kedua, bahwa dengan turunnya Roh Kudus kita diberi karunia-karunia untuk pelayanan membangun tubuh Kristus. Dan yang ketiga, itu yang dikatakan dalam Injil, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni.
Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka Yesus melalui Roh Kudusnya bekerja di tengah-tengah kita supaya kita mau mengampuni. Pengampunan adalah syarat utama orang mengalami kebahagiaan. Syarat utama orang mengalami berkat, sukacita, damai sejahtera, bahkan keselamatan. Tanpa pengampunan sulit bagi kita untuk hidup yang layak sebagai seorang beriman. Dengan saling mengampuni, yang mana pengampunan itu adalah karena karya Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita manusia itu sulit untuk mengampuni. Memaafkan saja itu tidaklah mudah, apalagi sampai mau mengampuni itu tidak lagi menganggap suatu masalah kalau ada masalah, tapi mengampuni sungguh-sungguh mau menerima itu karena perbuatan Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini bekerja di tengah-tengah kita supaya kita dikuatkan untuk saling mengampuni. Tapi kita melihat sekarangnya masyarakat kita ini itu tampaknya masih sangat jauh dari pengampunan. Mengapa? Kalau saya lihat ini berkembangnya itu teknologi, alat-alat komunikasi yang canggih, itu bukannya semakin membantu manusia untuk mempersatukan satu sama lain, tetapi berkembang dan semakin merebaknya itu ujaran-ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya, berita-berita bohong atau fake news, atau juga yang kita sebut hoax. Ini semua merusak tatanan persaudaraan, merusak tatanan persatuan di tengah keluarga dan masyarakat. Dan tanpa sadar kita seringkali juga itu yang mendukung berita-berita bohong dengan menyebarkan berita-berita palsu ini. Maka sebenarnya dengan perayaan Pentakosta kita disadarkan sebenarnya bahwa kita harus hadir di tengah keluarga kita, hadir dalam komunitas kita, hadir dalam masyarakat kita untuk membawa kebenaran, kejujuran, tanggung jawab. Itu panggilan kita. Dengan itu kita menghadirkan karya-karya roh dalam kehidupan kita. Dan hari ini tanggal 31 Mei kita mengakhiri perayaan atau hari-hari itu novena kita atau doa-doa kita terhadap Bunda Maria atau kepada Bunda Maria. Tetapi apa yang bisa kita renungkan daripada hidup Bunda Maria, bahwa Bunda Maria seorang yang taat seperti para rasul. Dia senantiasa mau mengikuti bimbingan tuntunan Roh Kudus. Maka kalau hari ini walaupun kita mengakhiri perayaan Bunda Maria atau hari-hari dalam bulan Maria ini, tetapi kita selalu mau mengikuti teladan Bunda Maria untuk dituntun, untuk dibimbing dan taat kepada Roh Kudus, sehingga dengan demikian kita boleh membawa persatuan, semangat dalam hidup, dan terutama pengampunan. Sebab pengampunan memberikan kembali hidup menjadi lebih hidup, kegembiraan menjadi lebih sukacita, dan menjadi semangat dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku kita berdoa kepada Allah agar berkenan mencurahkan rohnya yang kudus atas kita dan atas dunia. Marilah kita berdoa kepadanya dengan menjawab, utuslah rohmu dan baharuilah muka bumi. Utuslah rohmu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah rohmu atas gereja-gereja yang tersebar di seluruh bumi, atas komunitas-komunitas yang beraneka ragam, dan atas umat Kristiani yang terpencar di seluruh dunia ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah rohmu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah rohmu atas paus dan para pemimpin gereja, atas para uskup dan pastor paroki, atas semua orang yang mengemban suatu tugas pelayanan. Kami berdoa kepadamu, utuslah rohmu dan baharuilah muka bumi.
Curahkanlah roh-Mu atas umat Kristiani yang dianiaya karena iman mereka, atas mereka yang bimbang atau goncang, atas semua orang yang menunggu kedatangannya. Kami berdoa kepadamu, Utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang memperlakukan saudari-saudari mereka dengan tidak adil, atas mereka yang memegang kekuasaan, atas mereka yang diperbudak, dan atas mereka yang bebas. Kami berdoa kepadamu, Utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang mewartakan kabar baik, atas mereka yang berwenang untuk mengampuni dosa, dan atas mereka yang terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kami berdoa kepadamu, Utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang berkumpul di sini dalam nama-Mu, atas mereka yang telah meninggalkan komunitas kami, dan atas mereka yang telah menerima pembaptisan pada hari ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Mari saudara-saudariku, dalam hati kita pun juga memohonkan pertolongan bimbingan Roh Kudus supaya selalu membaharui hidup kita, keluarga kita. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Untuk semuanya yang telah kami sampaikan dan kami harapkan daripadamu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah roh-Mu atas kami masing-masing. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan hati kami dengan cinta kasih-Mu, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 5, 6, 7. Datanglah, kunjungi hati umat-Mu, Dan jiwa yang Kau ciptakan penuhi dengan rahmat-Mu. Kau digelari menghibur karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih pengurapannya yang ilahi. Dikala sabda karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau ya Bapa janjikan bahasa Kau Hendakan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan umat manusia, keselamatan kami sendiri yang saat ini berdoa memuji Engkau dalam Ekaristi bersama dengan segenap umat-Mu juga yang mengikuti Ekaristi live streaming ini. Semoga rahmat-Mu turun berlimpah-limpah bagi kami sehingga kami layak hidup pantas di hadirat-Mu karena karya-karya Roh Kudus-Mu.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 7. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama itu pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah Bapa bagi semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga bersama bala malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Leni sunt celi etera, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus viveni in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Doa syukur agung 7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang maha murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus Allah mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu Kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus, Putra-Mu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kematian, kemuliaan, kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami mempersembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus, bersama uskup kami Yohanes, dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah kami doakan ini, yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Oma Maria Eni Lengkong dan saudara Fransiskus Asisi Wijaya yang telah menghadap hadirat-Mu. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau, demi Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari saudara-saudara kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami.
Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doa kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Srinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk menjadi hidup kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan